Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu di hari Sabtu yang mulia ini dalam program Ustadz Menjawab. Hari ini kita akan menyambung pembahasan kita tentang Yahudi. Yahudi yang mencaplok Palestina, Yahudi yang sangat banyak disebut dalam Al-Quran, tetapi semua cerita-cerita Yahudi dalam Al-Quran adalah cerita-cerita negatif yang bangsa itu termasuk bangsa yang dizalimi oleh Allah, dikutuk oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, untuk mengambil barakah kita minta Abi Husaini untuk membaca ayat Al-Quran. Silakan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا مساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم
اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati hari ini oleh Allah SWT karena kita telah membaca dua ayat Al-Quran tentang Bani Israel. Di ayat 84 yang dibacakan pertama oleh Abi Husaini tadi, Allah mengingatkan kita bahwa Allah telah berjanji dengan Bani Israel supaya Bani Israel itu tidak menyembah selain Allah SWT, ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru orang-orang Bani Israel ini menyembah selain Allah SWT, mensyarikatkan Allah SWT. Kemudian mereka itu juga menumpah darah di atas bumi ini, ya. Jadi mirip dengan dengan yang diramalkan oleh iblis, ya, yang diramalkan oleh malaikat, ya, bahwa manusia itu akan bertumpah darah dan seperti yang diinginkan oleh iblis, ya. Jadi orang-orang Bani Israel ini terpengaruh mereka itu dengan misi iblis di atas bumi ini, yakni membunuh orang, membunuh para nabi, orang-orang Yahudi ini, dan juga mereka itu banyak sekali melanggar perintah-perintah Allah SWT sehingga bangsa ini dikutuk oleh Allah SWT. Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah SWT bahwa masih peduli umat ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina sepanjang jalan Banda Aceh Medan, mungkin seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ya. Ada pengumpulan dana, ya, donatur untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena umat Islam ini ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang mukmin itu, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, bersaudara. Jadi dalam hadis juga disebutkan orang mukmin ini kalbunyan, seperti tubuh yang satu. Kalau ada yang sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Katakanlah misalnya sakit demam, ya, seluruh tubuh merasa sakit, atau sakit gigi gitu, ya. Begitu juga saudara-saudara kita bangsa Palestina, bangsa Islam diperlakukan secara tidak wajar oleh Bani Israel, oleh Yahudi yang didukung oleh Amerika, maka umat Islam ini harus bangkit berjihad fi sabilillah, ya. Kalau tidak bangkit, kita bukan hanya Palestina yang akan diambil oleh orang Yahudi, ya, tapi juga akan diambil yang dekat-dekat dengan itu. Mungkin mereka akan mengambil Suriah, akan mengambil Yordania, ya, akan mengambil Lebanon, dan seterusnya akan mengambil Mesir. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada perlawanan, bahwa kita menolak penjajahan Israel di bumi Palestina dan kita menolak arogansi Amerika Serikat
yang secara sepihak mengklaim Yerusalem ibu kota Yahudi, kita tolak. Kita tunjukkan bahwa umat Islam ini masih ada. Umat Islam ini kuat, umat Islam ini bersatu. Kita tunjukkan. Tentu di segi senjata barangkali kita lemah, tapi masih ada senjata lain yang harus kita lawan Israel. Senjata itu adalah persatuan umat Islam. Jangan terpecah belah umat Islam ini. Yang kedua, senjata yang paling ampuh adalah doa. Doa kepada Allah SWT. Dari ratusan juta umat Islam, tentu ada salah satu yang diterima doanya, ya. Kita doakan supaya bangsa mereka itu hancur luluh lantak, karena bangsa mereka itu bangsa Yahudi, bangsa munafik, bangsa iblis, ya. Itu Donald Trump juga bagian dari iblis, laknatullah. Maka kita doakan supaya dihancurkan oleh Allah SWT. Bukan hanya bangsa Amerika, tapi bangsa-bangsa yang turut mendukung yang turut mendukung Yahudi. Pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah SWT, sepanjang hayat kita masih ada, sepanjang itu juga kita berdoa kepada Allah SWT agar bangsa Yahudi itu dikutuk oleh Allah dan dihancur leburkan mereka itu bersama orang-orang yang mendukung mereka. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.